Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai asuhan keperawatan pada anak dengan kebutuhan khusus atau ADHD, di mana kelompok di sini yaitu Yana Heri, Lilis Juniarti, Damayanti Naibaho, Megawati, Novi Efriati, Ishak dan Herlina, dengan dosen pengampunya Nurse Dini Suryani, SCAP MCAP. Baik, jangan lupa untuk lebih menyimak penjelasan ini ya, teman-teman semuanya. Terima kasih. Apa yang dimaksud dengan ADHD? ADHD merupakan singkatan dari Attention Deficit Hyperactive Disorder, yaitu sebuah gangguan pada perkembangan otak yang menyebabkan penderitanya menjadi hiperaktif, impulsif, serta susah memusatkan perhatian. Kondisi ini dulunya dikenal dengan ADD atau Attention Deficit Disorder. Selanjutnya, untuk etiologi ADHD itu sendiri, itu berupa dari cedera otak, faktor neurokimiawi, struktur anatomi, dan faktor psikososial. Tanda dan gejala ketika anak mengalami ADHD. Yang pertama adalah sering gagal dalam memberikan perhatian secara mendesak. Yang kedua, sering mengalami kesulitan dalam memberikan perhatian pada tugas atau aktivitas bermain. Ketiga, sering dampak tidak memperhatikan jika berbicara secara langsung. Selanjutnya, ada sering gelisah, sering lari-lari pada waktu tidak semestinya, sering mengalami kesulitan aktivitas, dan sering mengganggu orang lain. Materi selanjutnya yang akan dibahas adalah komplikasi dari ADHD itu sendiri. Yang pertama, intelijensi dan kemampuan anak tidak sesuai dengan performa akademik. Yang kedua, dapat memiliki perilaku ingkar atau membangkang atau memiliki gangguan perilaku atau psikiatrik lain seperti gangguan ansietas, gangguan perasaan seperti depresi dan bipolar, gangguan belajar, dan gangguan komunikasi. Selanjutnya, komplikasi sekunder ADHD seperti harga diri rendah dan penolakan teman sebaya terus menimbulkan masalah yang serius bagi remaja. Diperkirakan bahwa sedikitnya pada sepertiga anak gejala akan berlangsung hingga usia dewasa. Selanjutnya, patofisiologi dari ADHD itu. Penyebab pasti dari ADHD belum diketahui, namun dikatakan bahwa area korteks frontal seperti doplu frontal subcortical pathway dan bagian frontal cortex itu sendiri merupakan area utama yang secara teori bertanggung jawab terhadap patofisiologi ADHD. Mekanisme inhibitor di korteks sistem limbik serta sistem aktivitas retikuler juga dipengaruhi. ADHD dapat mempengaruhi satu atau lebih seluruh area ini sehingga muncul tipe dan profil yang berbeda dari ADHD itu sendiri. Masuk ke teori selanjutnya itu penata laksanaan dari ADHD itu sendiri. Untuk penata laksanaan itu dibagi menjadi dua, yaitu dari farmakologi dan non-farmakologi. Yang pertama adalah penata laksanaan ADHD dengan farmakologi. Itu terdapat dibagi menjadi dua obat, yaitu methylphenidate dan dextroamphetamine. Selanjutnya, penata laksanaan farmakologi itu terbagi menjadi tiga, yaitu pertama terapi konseling. Terapi ini sangat bermanfaat karena dapat mengurangi perilaku negatif pada anak tersebut. Kedua, terapi perilaku. Terapi perilaku bertujuan untuk mengurangi konflik orang tua dan anak serta mengurangi ketidakpatuhan anak. Selanjutnya ada brain gym. Penanganan terpenting untuk ADHD adalah edukasi dan pelatihan atau edu feedback. Hal tersebut dibutuhkan bertujuan agar keluarga memahami dengan benar penyebab, gejala, dan penanganannya. Salah satu contoh edukasi yang diberikan ke keluarga dan anak adalah dengan memberikan stimulasi senam otak atau brain gym. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam konsep asuhan keperawatan pada pasien ADHD. Pertama adalah pengkajian. Pengkajian itu meliputi dari identitas pasien, keluhan utamanya apa, riwayat penyakit sekarang dan sebelumnya bagaimana, dan riwayat penyakit keluarganya, apakah ada kan sebelumnya keluarga mengalami ADHD ataupun tidak.
Selanjutnya kita juga harus melihat riwayat psiko, sosio, dan spiritualnya, riwayat tumbuh dan imunisasi anak bagaimana, pemeriksaan fisiknya bagaimana, dan activity daily livingnya seperti apa. Selanjutnya, setelah pengkajian maka timbul diagnosa keperawatannya. Diagnosa keperawatannya akan mungkin muncul. Yang pertama ada gangguan interaksi sosial berhubungan dengan perkembangan, coping tidak efektif berhubungan dengan ketidakadekuat strategi coping, harga diri rendah berhubungan dengan gangguan psikiatri, dan resiko cedera. Untuk intervensi keperawatan di diagnosa pertama itu ada interaksi sosial meningkat, dukungan sosial meningkat, keterlibatan sosial membaik, modifikasi perilaku keterampilan sosial, observasinya itu identifikasi penyebab kurang keterampilan sosial, terapeutiknya motivasi untuk berlatih keterampilan sosial, edukasinya jelaskan tujuan melatih keterampilan sosial, anjurkan mengungkapkan respon konsekuensi keterampilan sosial. Selanjutnya untuk intervensi kedua, yaitu yang diharapkan adalah status coping, dukungan sosial meningkat, harga diri meningkat. Yang mana intervensinya, dukungan pengambilan keputusan observasinya, identifikasi persepsi mengenai masalah informasi menuju konflik, terapeutiknya, fasilitasi mengklarifikasi nilai dan harapan membantu membuat pilihan, diskusi kelebihan dan kekurangan dari setiap solusi, edukasinya, informasikan alternatif solusi secara jelas, kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain dalam memfasilitasi pengambilan keputusan. Untuk diagnosa selanjutnya, dengan harga diri meningkat, citra tubuh membaik, tingkat stres menurun. Intervensinya manajemen perilaku, observasinya identifikasi harapan untuk mengendalikan perilaku, terapeutiknya ciptakan lingkungan dan pertahanan lingkungan dan kegiatan perawatan konsisten, bicara dengan nada rendah dan tenang, hindari sikap mengancam dan berdebat. Edukasinya informasikan keluarga bahwa keluarga sebagai dasar pembentukan kognitif. Selanjutnya kita juga harus melihat riwayat psiko, sosio, dan spiritualnya, riwayat tumbuh dan imunisasi anak bagaimana, pemeriksaan fisiknya bagaimana, dan activity daily livingnya seperti apa. Oke, baik. Terima kasih kepada seluruh penonton yang telah menonton dari video pembelajaran saya mengenai aspek keperawatan pada pasien ADHD. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Dadah.